hatred. We're in the Great War now. Konon, ada 7 jalan gelap yang tak terlihat mata. 7 gerbang tak kasat mata yang membuka pintu kehancuran jiwa. Mereka disebut sebagai 7 pintu iblis, lorong halus yang mengundang manusia ke dalam jurang dosa, kegilaan, dan pemisahan dari cahaya ilahi. Tapi, ini bukan kisah dongeng. Ini adalah jejak nyata yang tertulis dalam teks kuno, diwariskan dari generasi ke generasi oleh para nabi, sufi, dan ulama. Siapapun yang melangkah terlalu jauh, tak selalu bisa kembali. Dari godaan halus melalui pikiran, hingga kesombongan yang dibungkus kebijaksanaan palsu. Dari kecanduan kenikmatan dunia, hingga aliran energi gelap yang menyesatkan. Ketujuh pintu ini bukan hanya simbol, mereka nyata. Mereka ada, dan telah menjatuhkan ribuan jiwa. Apa sebenarnya ketujuh pintu itu? Bagaimana cara mereka bekerja menembus kehidupan manusia modern? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menutupnya sebelum semuanya terlambat? Selami kisah kelam ini, peringatan, setelah menonton kamu tak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Pintu pertama, kesombongan. Awal kejatuhan iblis sendiri. Inilah gerbang yang paling tua dan paling mematikan. Kesombongan adalah alasan iblis diusir dari surga. Ia menolak sujud pada Adam, bukan karena tak bisa, tapi karena merasa lebih mulia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah, katanya. Sejak saat itu, kesombongan menjadi senjata pertamanya terhadap manusia. Ia membisikkan superioritas, membuat seseorang merasa lebih pintar, lebih benar, lebih tinggi. Hingga tanpa sadar, ia mulai memandang rendah sesama dan bahkan menantang kehendak Tuhan. Ini adalah pintu yang paling sulit dikenali, karena ia menyamar sebagai kepercayaan diri. Pintu kedua, syahwat yang tak terkendali. Iblis tahu, manusia memiliki titik lemah, nafsu. Ia tak melarang manusia menikmati dunia, tapi ia mendorongnya berlebihan tanpa kendali. Syahwat membuat manusia mengejar kenikmatan sesaat dan mengorbankan nilai-nilai abadi. Ia menghancurkan keluarga, menyulut pengkhianatan, dan melahirkan generasi yang hilang arah. Iblis membukanya melalui halusnya hiburan, iklan, algoritma sosial media. Semua diarahkan agar manusia terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ini bukan tentang larangan mencintai, tapi tentang membiarkan cinta dikendalikan oleh nafsu murni. Pintu ketiga, ilmu tanpa iman. Disinilah banyak jatuh. Iblis tidak takut pada manusia bodoh. Ia takut pada manusia yang berilmu dan beriman. Maka ia membuka pintu bagi orang-orang cerdas, tapi menyesatkan mereka dengan kesombongan intelektual. Akhirnya, ilmu digunakan untuk menolak Tuhan, untuk mengendalikan manusia, untuk memanipulasi kehidupan, semua atas nama logika. Ini adalah pintu ketika manusia mulai percaya bahwa mereka adalah Tuhan atas nasibnya sendiri. Pintu keempat, sihir, ilmu gelap, dan perjanjian gaib. Sejak zaman Babilonia hingga zaman modern, pintu ini tak pernah tertutup. Sihir dan ilmu gaib adalah jembatan antara manusia dan jin, antara manusia dan kekuatan iblis itu sendiri. Tak semua penyihir memakai jubah hitam. Banyak dari mereka tampil sebagai guru, motivator, bahkan pemuka. Iblis menawarkan kekuatan, pengaruh, dan kemegahan. Dengan satu syarat, menyerahkan jiwamu. Pintu kelima, makanan haram dan harta kotor. Ini pintu yang terlihat biasa, tapi sangat kuat. Harta yang kotor, makanan yang haram, hasil tipu daya, korupsi, atau riba, semuanya merusak jiwa dan melemahkan hati. Dari sinilah iblis mengendalikan arah hidup manusia. Harta kotor menjauhkan doa dari terkabul, membuat hati keras, dan menumbuhkan kecintaan terhadap dunia. Pintu ini sering dibuka oleh manusia sendiri, demi kemewahan yang tak pernah cukup. Pintu keenam,
Waktu yang sia-sia iblis tak harus menjerumuskan seseorang pada dosa besar. Cukup ia buat sibuk dengan hal-hal tak penting. Scroll tak berhenti, gosip, permainan, candu dunia. Waktu adalah nyawa, dan iblis tahu. Mereka yang menyia-nyiakannya sedang berjalan perlahan ke arah kehancuran. Ketika seseorang melupakan akhirat, pintu ini terbuka lebar. Pintu ketujuh. Putus asa dari rahmat Tuhan. Ini pintu terakhir dan paling gelap. Saat seseorang jatuh terlalu dalam, iblis berbisik, Tuhan tak akan mengampunimu. Ia membuat manusia berhenti berharap, berhenti bertobat, dan akhirnya menyerah. Dalam kondisi ini, manusia bukan hanya jatuh, tapi binasa. Pintu ini adalah penjara spiritual, dan banyak yang terperangkap tanpa tahu mereka masih bisa kembali. Kesimpulan, 7 pintu, 1 tujuan. Menguasai jiwa manusia, iblis tak pernah tidur. Ia menunggu. Bukan dengan tanduk dan cakar, tapi dengan bisikan lembut, godaan halus, dan jebakan yang dibungkus indah. Ketujuh pintu ini tampak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekali terbuka, sulit ditutup, kecuali dengan kesadaran, ilmu, dan iman. Pertanyaannya sekarang, pintu mana yang mulai terbuka dalam hidupmu? Dan sudahkah kamu menutupnya sebelum terlambat? 1. Pendahuluan. 7 pintu yang tak terlihat. Dalam sejarah spiritual manusia, selalu ada peringatan tentang jebakan-jebakan tersembunyi yang menyesatkan jiwa. Dalam ajaran agama, mitologi kuno, hingga tradisi mistik, sering disebut adanya 7 pintu iblis. Bukan pintu secara fisik, tetapi jalan-jalan berbahaya yang jika dilalui akan membawa seseorang ke dalam kegelapan abadi. Ketujuh pintu ini tidak datang secara mencolok. Mereka hadir perlahan, tenang, dan seringkali tak disadari, hingga jiwa manusia benar-benar terperangkap. 2. Asal-usul konsep 7 pintu iblis. Konsep 7 pintu berasal dari simbolisme kuno. Di Babilonia, dikenal mitos 7 gerbang dunia bawah. Dalam ajaran sufistik, ada 7 lapis nafsu yang harus dikendalikan. Dalam banyak tafsir Islam, iblis memiliki strategi bertahap dalam menyesatkan manusia, satu demi satu. Setiap pintu adalah tingkatan godaan, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Jika satu pintu terbuka, maka pintu lainnya akan lebih mudah menyusul. 3. 7 pintu iblis dan bentuk modernnya. Berikut adalah 7 pintu iblis paling berbahaya yang harus diwaspadai, beserta bentuknya di era modern. Pintu kesombongan. Bentuk modernnya, menuhankan ego, merasa paling benar, hingga menolak nasihat. Kesombongan adalah dosa pertama iblis saat menolak sujud kepada Adam. Pintu syahwat bentuk modernnya, pornografi, hubungan bebas, hingga eksploitasi tubuh demi popularitas. Iblis menjadikan syahwat sebagai alat paling efektif untuk menjatuhkan manusia. Pintu ilmu tanpa iman bentuk modernnya, sains dan teknologi yang lepas dari nilai moral. Ilmu digunakan untuk manipulasi, propaganda, dan dominasi. Pintu sihir dan praktik gaib bentuk modernnya, tarot online, spiritisme, jimat digital, channel-channel pemanggil energi gaib. Banyak yang tertarik tanpa sadar sedang membuka pintu menuju dunia kegelapan. Pintu harta haram bentuk modernnya, penipuan online, riba, korupsi, atau gaya hidup mewah dari hasil tak halal. Uang menjadi berhala baru. Pintu pemborosan. Waktu bentuk modernnya, scroll media sosial tanpa tujuan, hiburan tanpa batas, hingga kecanduan game. Waktu yang hilang tak bisa dikembalikan. Pintu putus asa bentuk modernnya. Kehilangan arah hidup, menganggap diri tidak berharga, hingga menyerah pada hidup. Padahal, putus asa adalah celah iblis paling akhir. 4. Strategi iblis. Diam dan licik, iblis tidak terburu-buru. Ia tidak memaksa. Ia hanya membuka satu celah, lalu menunggu. Seiring waktu, manusia membuka pintu-pintu itu sendiri. Yang membuatnya berbahaya, pintu-pintu ini dibungkus dengan hal yang terlihat normal.
kebebasan, hiburan, cinta, bahkan spiritualitas palsu. 5. Cara menutup dan menjaga diri. Menjaga diri dari pintu-pintu iblis bukan sekadar menjauhi dosa, tapi juga dengan menjaga hati melalui zikir dan ibadah, mengisi waktu dengan hal produktif dan amal, menumbuhkan ilmu yang seimbang dengan iman, bergaul dengan lingkungan yang baik, membangun kedekatan dengan Allah dalam kondisi lapang maupun sempit. Setiap kali kita tergelincir, segera kembali. Karena yang ditakuti iblis bukan orang yang tidak pernah salah, tapi mereka yang tak pernah berhenti bertaubat. 6. Penutup. Peringatan abadi ke-7. Pintu itu akan selalu ada di sekitar kita. Setan tak pernah pensiun, tapi kita punya pilihan, membuka atau menutup, berjalan ke dalamnya atau menjauhi. Yang penting bukan hanya mengenali pintu-pintu itu, tapi berani menolaknya. Karena pada akhirnya, bukan iblis yang menyeret kita ke neraka, tapi langkah-langkah kecil yang kita ambil sendiri ke arah yang salah. 7 pintu-pintu itu dan jejaknya di sejarah. Jika kita menengok sejarah, banyak kerajaan, peradaban, bahkan tokoh besar yang runtuh bukan karena musuh dari luar, tetapi karena mereka membuka salah satu dari 7 pintu ini. Kisah Fir'aun dengan kesombongannya. Ia mengklaim sebagai Tuhan, menolak kebenaran, dan menantang utusan Tuhan secara langsung. Kesombongannya adalah pintu pertama yang membuka seluruh kehancuran berikutnya. Lihat juga Korun, saudagar kaya raya di masa Nabi Musa. Ia membuka pintu harta haram dan keserakahan. Ia merasa kekayaannya adalah hasil mutlak dari kehebatannya sendiri. Lalu ia tenggelam bersama hartanya, ditelan bumi sebagai simbol peringatan. Bahkan dalam dunia modern, krisis moral yang terjadi, korupsi masif, ketidakadilan ekonomi, eksploitasi digital, penyalahgunaan kekuasaan, semua bisa ditarik ke akar yang sama. Pintu-pintu yang dulu dianggap kecil, namun dibiarkan terbuka terlalu lama. 8. Iblis dan pola taktik. Abad ke abad iblis tidak bekerja dengan cara mencolok. Ia tidak mendatangi manusia dengan wajah menyeramkan, tetapi dengan hal yang tampak menyenangkan, logis, dan kadang spiritual. Ia menyusup dalam kemasan motivasi diri, tapi ujungnya adalah penuhanan ego. Ia masuk lewat jalur kebebasan berekspresi, tapi mengajak meruntuhkan nilai-nilai suci. Ia menyamar dalam bentuk pencerahan, namun isinya adalah penyesatan halus. Inilah kenapa banyak orang bahkan tidak sadar telah membuka beberapa pintu dalam hidup mereka. Iblis tak perlu menyeret seseorang ke neraka. Ia hanya perlu memastikan pintunya terbuka, lalu manusia akan masuk dengan kakinya sendiri. 9. Tanda-tanda seseorang telah membuka. Salah satu pintu, beberapa gejala awal bisa menjadi sinyal bahwa seseorang tengah masuk ke zona berbahaya. Kehilangan rasa malu terhadap dosa, membenarkan kesalahan atas nama kebebasan, menertawakan nilai-nilai agama dan menyebutnya kolot, menjadikan kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan sebagai pusat hidup, merasa dirinya tidak butuh Tuhan, atau bisa menyelesaikan semuanya sendiri, menghindari kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, merasa lebih baik dari orang lain karena status, ilmu, atau amal. Jika tanda-tanda ini mulai muncul, maka bisa jadi seseorang telah berada di ambang salah satu pintu iblis. 10 dunia hari ini. Ladang pintu terbuka. Dunia digital mempermudah akses ke berbagai pintu itu. Satu klik bisa membuka gambar, kata, video, dan ide yang membawa jiwa pada kegelapan. Kita hidup di zaman di mana normalisasi dosa sudah menjadi hal biasa. Hubungan terlarang disebut cinta, keserakahan disebut ambisi, penolakan terhadap agama disebut sebagai pemikiran terbuka. Iblis tidak lagi perlu bersembunyi. Ia merajalela dalam algoritma, disebarkan melalui konten, dan dicintai dalam diam. Generasi muda menjadi sasaran empuk, haus akan pengakuan, ingin bebas tanpa batas, dan kadang kehilangan arah spiritual. 11. Penjagaan jiwa. Tidak cukup sekadar tahu mengenali pintu, tidak cukup. Kita harus berjaga di depannya. Caranya, rutin mengevaluasi diri setiap hari.
membaca dan merenungkan kitab suci, bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai cahaya penuntun. Memilih teman dan lingkungan yang menjaga, bukan menjerumuskan. Menghindari konten-konten yang merusak jiwa dan mengganti dengan yang menenangkan hati. Menyadari bahwa ujian terbesar justru datang dalam bentuk kenikmatan yang tak terlihat jahat. 12. Akhir. 7 pintu, 1 tujuan. Semua pintu itu menuju satu tempat, keterputusan dari cahaya. Saat hati menjadi gelap, dosa tidak lagi terasa salah. Dan saat itu terjadi, iblis telah menang, tanpa perlu turun tangan lagi. Tapi Tuhan selalu membuka satu pintu yang lebih kuat dari semua pintu iblis. Pintu taubat. Selama masih ada waktu, selama hati belum membatu, selama ruh belum sampai tenggorokan, kita masih bisa menutup semua pintu itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sadar pintu mana yang pernah kita buka dan berani menutupnya sebelum terlambat? 13. Iblis tidak takut ilmu, tapi takut keimanan. Banyak yang mengira bahwa semakin tinggi ilmu, maka otomatis seseorang akan selamat dari godaan iblis. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Ada banyak orang alim yang jatuh karena ilmunya tidak disertai keimanan yang kuat. Iblis sendiri adalah makhluk yang tahu Tuhan. Ia berdialog langsung dengannya. Tapi kesombongannya, yang merupakan salah satu pintu itu, membuatnya terjatuh selamanya. Jadi, hati-hatilah. Ilmu bisa menjadi cahaya, tapi bisa juga menjadi api yang membakar pemiliknya. Semua tergantung pada niat dan arah penggunaannya. 14. Mengapa pintu itu tidak terlihat? Pintu iblis tidak seperti pintu besi dengan tanda peringatan besar. Ia lebih seperti celah halus, seperti retakan di dinding yang lama-lama membesar jika dibiarkan. Contohnya, seseorang mungkin hanya ingin hiburan ringan, tapi lama-lama ia ketagihan konten vulgar. Seseorang mungkin hanya ingin mengungkapkan pendapat, tapi akhirnya meremehkan nilai-nilai agama. Seseorang mungkin hanya bercanda menghina ulama, tapi akhirnya mencabut seluruh kepercayaannya. Pintu itu muncul dari hal kecil, dari yang tidak terasa. Maka diperlukan mata hati yang tajam untuk bisa mengenalinya. 15. Jangan biarkan hati. Jadi rumah kosong iblis paling suka menetap di hati yang kosong. Kosong dari zikir, kosong dari tafakur, kosong dari nilai-nilai suci. Karena itu, isilah hati dengan amalan sederhana tapi rutin. Menjaga sholat tepat waktu membaca Al-Quran, meski hanya 1 halaman. Merenungi kematian, akhirat, dan hisab. Meningkatkan adab, bukan hanya ibadah bersedekah, karena ia memadamkan api dosa. Hati yang sibuk dengan kebaikan tak akan sempat membuka pintu untuk keburukan. 16. 7 pintu. Itu bisa berubah menjadi jalan taubat. Yang menarik, banyak orang yang telah terlanjur masuk ke dalam pintu-pintu itu dan justru menjadi pribadi yang lebih kuat saat berhasil keluar. Seorang mantan kriminal bisa menjadi ustaz setelah menemukan hidayah. Mantan pemuja dunia bisa menjadi pejuang akhirat yang ikhlas. Orang yang dulu menjauh dari agama, kini menjadi pendakwah yang dicintai. Apa artinya? Selama nafas masih ada, tidak ada kata terlambat. Justru yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak sadar pernah membuka pintu iblis dan merasa baik-baik saja. 17. Warisan untuk generasi selanjutnya. Video ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya. Anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman yang masih mencari arah. Mereka perlu tahu bahwa dunia ini tidak netral. Ada kekuatan yang selalu mendorong manusia menjauh dari cahaya. Ada sistem, algoritma, budaya, hingga gaya hidup yang perlahan membuka pintu-pintu itu tanpa kita sadari. Tugas kita adalah menjadi penjaga. Setidaknya, menjadi penyampai peringatan. Agar ketika hari perhitungan datang, kita tidak termasuk yang diam dan membiarkan semua terjadi begitu saja. 18. Penutup. Cahaya atau kegelapan, pilihannya nyata. 7 pintu iblis bukan mitos, ia nyata meski tak terlihat.
Ia terbuka di hati, di rumah, di gawai, di tempat kerja, bahkan di pikiran. Tapi ingat satu hal, sebesar apapun kekuatan iblis, ia tetap makhluk. Dan makhluk tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya Tuhan selama kita memilih untuk tetap berpihak kepadanya. Maka, sebelum hari itu tiba, sebelum cahaya benar-benar hilang dari hati, mari kita tutup pintu-pintu itu satu persatu dan mulai membuka satu pintu suci yang selama ini mungkin kita lupakan. Pintu hidayah. Penutup. Di ambang pintu, kita memilih manusia tak dilahirkan sempurna. Kita adalah makhluk yang rapuh, yang sering tersandung, tergelincir, bahkan tenggelam dalam kelamnya dunia. Tapi justru dari kerapuhan itulah kita diberi satu anugerah besar, kesadaran untuk memilih. Pintu-pintu iblis tidak selalu terbuka lebar dengan suara menggelegar. Kadang ia hanya berupa bisikan lembut, ajakan halus, atau bahkan sesuatu yang kita anggap remeh. Tapi di balik kesederhanaannya, ada jerat yang menunggu. Dan ketika kita sudah masuk terlalu jauh, jalan pulang menjadi samar. Namun, tidak ada malam yang tak berganti fajar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Tuhan. Dan tidak ada hati yang terlalu kotor untuk disucikan kembali. Pertanyaannya hanya satu. Maukah kita menutup pintu itu sebelum semuanya terlambat? Kita bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Kita adalah manusia, diberi pilihan, diberi akal, dan diberi waktu. Selagi waktu masih ada, mari kita kembali. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Karena pada akhirnya, bukan iblis yang menang, tapi manusia yang menyerah tanpa berjuang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.